Engkau memberikan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami roh kerinduan kepada setiap kami. Supaya kami datang kepadamu. Rindu dan haus akan firman. Amin. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Dengan takut dan gentar, ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam ketidaklayakan kami. Namun kami hanya berseru memohon kepadamu. Kiranya Engkau datang kepada setiap pribadi. Sehingga hati kami sudah Kau siapkan menjadi hati yang lahan yang subur. Bukan saja urapi hamba-Mu yang berbicara, menyampaikan, namun setiap kami yang mendengarkannya juga sungguh-sungguh membutuhkan kuasa urapan-Mu, supaya benih firman-Mu jatuh dan disampaikan dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keterbatasannya, kami masih tetap ingin Tuhan pakai, dan biar Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami akan hamba menyampaikannya, dan umat-Mu dengan setia menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau Amin. hari ini kita diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul, memuji dan menyembah Dia. Dan saat ini sebentar, hamba sebelum menyampaikan isi hati Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, Less of Me, More of You. Roh Kudus yang setia, Kau yang menjagaku, ku rindu selalu berada dalam naungan-Mu. Penuhi hatiku lebih dari yang ku mau, akan ku mampu bersandar pada pengertian-Mu. Less of me, more of you, sebab Engkau kebenaran yang hidup. Less of me, more of you, takkan ku mampu hidup tanpa-Mu. Penuhi hatiku lebih dari yang ku mau, takkan ku mampu berandai pada pengertian-Ku. Less of me, more of you, sebab Engkau kebenaran yang
hidup. Less of me, more of you. Takkan ku mampu hidup tanpamu. Less of me, more of you. Sebab Engkau kebenaran yang hidup. Less of me, more of you. Takkan ku mampu hidup tanpamu. Less of me, more of you. Saat Engkau kebenaran yang hidup. Less of me, more of you. Takkan ku mampu hidup tanpamu. 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 Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya juga baru saja kemarin, saya sedikit bersaksi, sekitar 1 bulan yang lalu, saya terkena COVID, saudara-saudara. Dan saya ironisnya, saya di rumah kan sendiri ya. Habis si Pak Mingguan tidak cariin saya teman yang di rumah untuk nemani saya, si Pak Mingguan itu teganya ya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya cuma 1 minggu isoman di rumah. Setelah itu saya sehat kembali. Itu kenanya saya sepulang dari Surabaya, saudara-saudara. Ya kalau bukan Tuhan, kalau hari ini saya bisa sampai usianya baru 76, tidak mungkin lah. Ya itu tadi kita dekat sama Tuhan saja, happy memuji Tuhan ya. Itu saja. Baik, saya akan menyampaikan sebagian dari apa yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu dari Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Adapun judul khotbah saya, perkataan yang menghidupkan, atau juga bisa perkataan yang punya kuasa. Ya, mungkin mari kita sama-sama membacanya. Ya, memang sepertinya firman ini sepintas biasa saja. Karena kalau kita setiap membuka, mesti Kejadian pasal 1, seolah-olah ini lewati saja, tidak ada yang menarik. Hanya berbicara tentang penciptaan oleh Tuhan Allah kita pada waktu itu. Kalau sudah ketemu saudara, Kejadian 1 ayat 2 sampai 3, kita akan bersama-sama membacanya ya. Masing-masing di rumah ya. Baik, saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Bumi belum berbentuk
menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau kita sepintas selalu membaca itu, ini coba lihat Ibu. Ya, banyak sekali urusannya sertifikat ini. Tapi si Ibu ini berkata aja, ya tuh Pak, cepet lah Pak. Memangnya itu ngurus punya kamu. Hanya yang diurus ini. Pokoknya peraturannya ya 2 tahun. Si Ibu ini ngomong sama Bapak itu, ya, kepala bagian. Ya Pak, saya akan berdoa kepada Tuhan saya. Tidak ada yang mustahil. Terserah kamu doa-doa aja. Ya, kok aturannya 2 tahun kok mau minta cepat. Ini kan banyak. Memang ini sertifikat yang ngurus itu memang kakekmu, dia bilang begitu karena dia jengkel. Betul. Si ibu ini pulang, dia minta percepatan dalam doanya. Tuhan, aku percaya sertifikatku cepat selesai. Aku percaya semuanya cepat terselesaikan sertifikatku Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertifikatku cepat selesai. Saudara-saudara, tidak lama-lama 6 minggu, ibu ini ditelepon dari BPN, Badan Pertanahan Negara. Ibu, sertifikat ibu sudah jadi. Betul Pak? Iya. Namanya Pak? Dibacakan ini. Oh ya betul. Ibu ini berangkat ke BPN, dia bilang terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Tapi si ibu ini juga penasaran. Sebelum pulang dia tanya sama bapaknya, Pak, mohon maaf Pak, ya terima kasih kok. Katanya 2 tahun kok ini 6 minggu Pak. Bapak ini sambil mukanya kurang enak, dia ngomong begini. Sejak ibu pulang dari rumah saya, dari kantor saya yang lalu itu, 6 minggu yang lalu, wajah ibu itu selalu datang menghantui saya. Saya bangun tidur, kelihatan wajah ibu. Saya makan, wajah ibu nongol. Saya mau tidur, saya mau apa saja, wajah ibu selalu menghantui saya. Saya terganggu ketenangan hidup saya dengan kehadiran wajah ibu itu. Saya pikir sudah, cepat-cepat saya selesaikan supaya wajah ibu tidak nongol-nongol dan mengganggu ketenangan hidup saya. Itu saudara-saudara. Jadi dia selesaikan sertifikat itu dengan cepat. Ini sertifikat sudah jadi, ibu bawa pulang supaya saya tidak lihat lagi wajah ibu yang mengganggu hidup saya. Itu saudara-saudara. Pulanglah ibu itu dengan senang. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan memperkatakan dan memberikan nyawa kepada kata-kata itu dan kembali kepada ibu itu. Terjadilah sesuai dengan perkataan ibu dan sesuai dengan iman ibu itu. Saudara-saudara, menarik, semakin dekat apa yang diperkatakan ibu itu dalam hal ini, hari-hari kehidupannya tidak pernah lupa. Saudara-saudara, inilah apa yang dimaksud Tuhan lewat kegelapan itu. Jadilah terang dan terang. Inilah kuasa perkataan dalam diri kita. Ya, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita anak-anak Tuhan menerima kuasa, ya, dan kuasa itu dalam diri kita, kita pergunakan, perkatakan dengan iman. Terjadilah semacam kita memberikan jebakan dan net jaring itu kembali menarik kepada diri kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Ya, saudara-saudara, tarik semakin dekat dan itu ucapkan terus-menerus, jangan pernah berhenti. Ada seorang dokter yang praktek, ya, dia memiliki satu ruangan khusus orang-orang yang sudah dikatakan hopeless, tidak ada harapan.
Dan dokter itu mengatakan kepada pasiennya, dia melakukan percobaan. Setiap pasien dipesan, setiap hari, setiap 1 jam, katakan 3 kata ini. Aku sembuh, aku sehat, aku membaik. 1 jam 3 kalimat ini tolong diucapkan. Dia katakan kepada pasien sebagai dia percobaan itu. Aku sembuh, aku sehat, aku membaik. Ya, saudara-saudara, akhirnya saudara tahu, saudara. Itu akhirnya ucapan itu menjadi pertimbangan untuk penyembuhan. Dan pada akhirnya satu persatu pasiennya itu pulang kosong ruangan yang tadinya dihuni oleh orang-orang yang sudah hopeless dan tanpa harapan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap percaya bahwa setiap perkataan, firman perkataan yang kita keluarkan, kita percaya kita ada kuasa. Kita semua adalah orang-orang yang sakti, punya kuasa. Karena Roh Allah ada dalam diri kita, Roh Kudus ada, Roh Kudus itu punya kuasa. Mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tapi katakan dengan iman, ucapkan, lepaskan, berikan satu nyawa, kehidupan untuk kata-kata yang keluarkan. Seperti apa yang dikatakan pada waktu Tuhan Yesus berjalan dan dia ingin makan pohon ara. Memang pada waktu itu pohon ara belum mestinya berbuah. Ya toh? Tapi Tuhan Yesus berkata, terkutuklah pohon ara itu. Matilah. Dia tinggal. Dalam proses ini memang tidak terjadi langsung spontan. Tapi waktu Yesus balik dalam pelayanannya, sekitar 3 minggu itu dia balik. Ya. Akhirnya matilah pohon ara itu. Saudara-saudara, perkataan. Jaga perkataan. Katakanlah hal-hal yang positif. Kalau saudara sakit, ada yang sakit, perkatakan. Dan ini firman punya kuasa dalam kehidupan kita. Saya punya teman, waktu saya pelayanan di gereja GKI, di Jombang juga, di kota saya, di kota Gusdur. Saya punya jemaat yang namanya, panggilannya Cimtrin. Orang tadinya Buddha, akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Dia dikatakan oleh suaminya ini Tuhan Yesus, saudara. Saudara tahu apa? Orangnya itu kupingnya agak budek, tuli gitu. Ya. Dia memperkatakan apa, saudara? Suamiku, keluargaku, terima Tuhan Yesus. Orangnya cuma senyum-senyum, umurnya pada waktu ya sekitar 50-an atau 60. Saudara-saudara, dia selalu perkatakan itu. Setiap saat dia ingat, dia perkatakan itu. Saudara tahu, perkataan yang diucapkan dengan iman, dengan kuasa Roh Kudus. Saudara tahu, suaminya yang Buddha, anaknya, besanya, mantunya semua, terima Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Memperkatakan. Dan itu kita hidupi sesering mungkin. Ya, dengan keyakinan, percaya, kegelapanmu, gunung-gunung apa saja yang menghalangi, semua akan dihilangkan dalam kehidupan kita. Kegelapan hidup kita jadilah terang seperti apa yang Allah katakan pada waktu pertama. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita tidak perkatakan firman ini, sia-sialah. Kita tidak bisa memanfaatkan semacam ini. Baik, saya akan akhiri dengan sebuah kisah seorang ibu, ya. Dia punya anak.
namanya Xavier, umur 4 tahun. Ya. Anak ini kondisinya susah berbicara, sulit berbicara. Tadinya dia ngomong sama orang-orang, tolong didoakan, ya. Kita jangan memperkatakan hal-hal semacam itu. Ya. Artinya bolehlah, namanya orang minta doa. Tapi sebetulnya itu masih kurang. Ya. Yang Tuhan mau dengan contoh ini adalah perkataan yang keluar dari mulut kita dengan iman, mempergunakan kuasa Roh Kudus. Ya. Dia setiap hari setelah diingatkan dengan firman ini, mendengar satu cerita tentang firman yang punya kuasa ini, dia memperkatakan kepada Xavier itu, Xavier, hari ini kamu pintar bicara, kamu cerewet, pintar bicara seperti Ahok. Saudara-saudara, loh kok bisa seperti Ahok? Memang sekarang kita tahu Ahok memang pintar bicara, tapi ceritanya Ahok itu mulai umur 5 tahun itu tidak bisa bicara, baru setelah umur 5 tahun baru bisa bicara. Saudara tahu, tidak lama ya, memang proses tidak langsung spontan. Di Xavier itu mulai bisa berbicara, tapi lucunya dia hanya mengucapkan mengenai merek-merek mobil, Toyota, Daihatsu, Alphard, ya, misalnya begitu, misalnya Mitsubishi, Honda. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri dan nikmati. Kalau kita hari-hari ini, ya saudara-saudara, kalau mulai bangun pagi seperti saya lakukan mulai hari-hari ini, aku sehat, aku semangat, aku diberkati. Saudara-saudara, saya ini hampir tiap hari pergi kemana-mana. Saya tidak menunggu pelayanan. Saya mencari pelayanan. Bukan hanya untuk khotbah, menyanyi kesaksian, tidak masalah. Bagaimana kebaikan Tuhan, ya, menerima kuasa supaya kita berani juga bersaksi, ya. Saya lakukan itu. Saudara bisa bayangkan saya umur tahun yang lalu 75, saya pakai baju Sinterklas, saya keliling di jalan-jalan, di lampu merah, di Alam Sutra, di warung-warung. Saya nyanyi lagu Natal sambil bagi-bagi hadiah Natal. Kemarin 17 Agustus, saya naik mobil, saya sewa mobil bak terbuka, saya pakai pakaian merah putih, saya nyanyi lagu perjuangan, juga untuk bagi-bagi, yaitu tentang masker dan lain sebagainya. Kalau bukan Tuhan, ya, tidak mungkin. Bagi saya ini, ya, luar biasa ya, diberikan passion semacam itu. Saya harus berani dengan talenta saya yang satu. Ya, sekalipun itu yang bisa saya kerjakan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini diberi kuasa, ya, ucapkan perkataan saudara-saudara dengan iman. Setiap saat ajarkan kepada mereka semua. Tidak ada beratnya kah? Hanya berkata begitu saja. Tapi ingat, seperti apa yang dikatakan tadi, ya, dikatakan dalam Amsal 6 ayat 2, memasang jebakan dan dia akan menarik dengan jaringnya kepada kita, semakin dekat kita. Kita percaya apapun yang berkatakan punya kuasa untuk menghidupkan. Dan yakin percaya Roh Kudus punya kuasa dalam hidup kita. Dan apa yang keluar dari mulut kita punya kuasa. Kuasa yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Saya akan nyanyikan sebuah lagu ya. Satu kali lagu ya. Praises forever. Bersama nugramu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah bersama
anugerahmu. Besar anugerahmu. Denny ya, Denny. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host Pak Gembala. Amin. Ya, silakan Pak Joni, doa cepat. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk ke dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau memberkati kami untuk bisa mengikuti Zoom Meeting Family Ministry di tempat ini. Semuanya itu karena gagah, bukan karena gagah kami, tetapi kasih dan karunia-Mu untuk kami semua. Bapa dalam surga, kami ingin berdoa untuk Bapak Gunawan Chen yang telah Kau utus pada sore hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan tema perkataan yang punya kuasa. Tuhan berkati Pak Gunawan Chen yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan jatuh di dalam lubuk hati kami, di tanah yang subur, sehingga benih-benih firman itu boleh bertumbuh di dalam tanah yang subur itu, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah roh yang sudah Kau berikan untuk kami semua. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan Pak Gunawan Chen dari sakitnya. Semuanya itu karena kasih dan karunia-Mu, karena Engkau begitu mengasihi Pak Gunawan Chen, Tuhan. Berkati Pak Gunawan, berkati keluarganya, semua Tuhan, anak-anaknya, agar selalu dekat dan selalu mencari wajah-Mu. Berkati setiap pelayanannya dimanapun dia berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu nyata di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh disadarkan akan besarnya kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, di mana kami harus memperkatakan apa yang ingin kami sampaikan kepadamu dengan kata-kata, bukan hanya di dalam hati. Karena ada kuasa di dalam perkataan itu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami selalu akan mengingat apa yang sudah kami dengar pada hari ini, bagaimana kuasa Roh Kudus sudah nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan orang yang sakit maupun kami sendiri yang sakit dengan perkataan yang keluar dari perkataan mulut kami sendiri. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Komingguan, yang sudah setia sampai 1 tahun lebih ini melayani kami di dalam Zoom Meeting Family Ministry ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai Pak Gembala, memberikan kesabaran, ketabahan di dalam segala masalah yang dihadapi. Karena kami percaya Engkau selalu memberkati Pak Gembala dan keluarganya. Baik anak-anaknya, mantunya, bahkan juga cucu-cucunya Tuhan. Semuanya di dalam perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa
untuk Bapak Hendra Winata yang saat ini masih dalam pemulihan Tuhan dari sakit stroke-nya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib dan darah-Mu yang suci, Engkau akan membasuh Pak Hendra Winata, sehingga segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya boleh Kau pulihkan kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan Zoom meeting family ministry ini, Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu bagaimana ketulusan hati mereka semua untuk melayani Zoom meeting ini sampai saat ini dengan setia dan taat. Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan. Karena kami tahu semuanya ini dilakukan bukan untuk kebesaran atau kebanggaan mereka, tapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Di mana saat ini banyak sekali permasalahan yang timbul di dalam bangsa ini, Tuhan. Banyak terjadi kecelakaan, banyak musibah, banjir. Semuanya itu Kau izinkan agar supaya bangsa ini sadar bahwa keberadaan Tuhan sangat mereka perlukan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menyadari dan mau bertobat akan segala kekurangan kesalahan mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, baik di negeri ini di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, Tuhan. Engkau selalu melindungi, menjaga anak-anak-Mu, Tuhan, dengan penuh kasih, dengan kasih-kasih sayang-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Tuhan, kiranya Kau memberkati negara ini, Tuhan. Indonesia, pemimpin bangsa negara kami, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, Tuhan, yang sudah Kau percayakan sebagai pemimpin bangsa ini, yang mungkin sebentar lagi juga akan meninggalkan kursi pemerintahan, yang akan digantikan oleh pemimpin yang baru. Tapi semuanya itu kami serahkan kepadamu. Kepada siapa kami harus memilih presiden dan wakil presiden yang baru ini, Tuhan. Karena kami percaya apa yang sudah Kau tentukan, yang sudah Kau pilih, itulah yang terbaik buat kami semua. Tuhan, juga kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Kiranya Engkau juga mau memberkati mereka, menjaga mereka di dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah kami boleh hidup damai dan sejahtera di negara ini, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk fasilitas Zoom meeting yang saat ini kami pakai. Biarlah melalui Zoom meeting ini maupun melalui YouTube ataupun Facebook, Tuhan boleh memberkati banyak orang, baik untuk bangsa ini maupun bangsa-bangsa di luar negeri yang mengikuti Zoom meeting ataupun YouTube kami ini, Tuhan. Boleh memberkati mereka, sehingga family ministry boleh memberkati banyak orang, bisa menjangkau jiwa-jiwa baru untuk bertobat dan masuk di dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan, itulah doa kami yang tidak sempurna, yang kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga,
demikian juga di atas bumi. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Haleluya. Terima kasih kepada kawan-kawan. Selamat bermalam panjang hari ini. Tapi jangan lupa ketika kita menikmati hari Senin sampai hari Jumat sampai hari Sabtu ini adalah satu kemurahan Tuhan bahwa kita boleh tetap selalu dalam keadaan sehat. Kita yakin dan percaya bahwa judul perkataan daripada sharing firman yang dibawakan oleh Bapak Gunawan Chen adalah sesuatu yang memang memberikan inspirasi yang baru, yaitu perkataan yang punya kuasa. Artinya apa? Ketika anak-anak Tuhan bicara tentang kata-kata yang kotor, kata-kata yang lemah, kata-kata yang mematikan, yang membuat orang lain menjadi tersakiti, itu adalah pasti dari kuasa kegelapan. Tapi ketika kata-kata itu memotivasi, memberikan semangat kepada kita, maka kata-kata itulah yang kita yakini berasal dari kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Kata-kata ini membuat kita disemangati oleh kuasa Roh Kudus itu, sehingga apa? Kita tidak lemah, kita tidak takut, bahkan kita tidak khawatir. Kita lihat umur Pak Gunawan Chen sekarang ini bukan umur yang masih muda, tetapi sudah cukup luar biasa. Ya, berjuang setiap hari bagaimana mengutamakan Tuhan daripada segala-galanya. Ini buat kita belajar, karena kita terus terang aja, kita jauh harus belajar kepada Bapak Gunawan Chen ini. Beliau adalah sosok guru yang luar biasa. Kalau kita di FGB Main itu selalu memanggilnya Boksu, ya kan? Sehingga beliau ini layak kita katakan panatua, ya kan? Contoh yang baik. Demikian di sini ada Opung Brahmana Sembiring juga, ada Ibu Lydia, ada Ibu Grace yang sudah menjadi contoh buat kita. Sehingga sampai hari ini kita masih bertahan dan percaya bahwa Yesus adalah Raja. Tuhan berkati. Baik, saya panggil yang pertama adalah saat ini, ya kita lanjut aja kepada Ibu Adlin ya. Ibu Adlin, halo. Ibu Lydia dulu kali ya. Iya, oke. Itu permintaan dari Pak John. Ibu Lydia, haleluya. Lanjut. Bu Lydia. Baik, Bu Lydia. Ya, Bu Adlin harus ngalah katanya. Oke, Bu Lydia. Bu Lydia ada acara. Halo. Bu Hadiahnya Lydia. Yes. Luar biasa. Dikasih hadiah apa nomor 1? kaos family ministry. Haleluya.
begitu indah ya Tuhan. Bapak Chen yang dikatakan sudah melayani Tuhan begitu dengan talentanya ya, suka senang bernyanyi ya. Jadi Tuhan sudah menolong ya dalam hidupnya. Saya senang waktu katanya 17-an itu ya, sewa mobil, terus ikut kampanye gitu, nyanyi-nyanyi, kayaknya memang bagus juga gitu ya. Jarang kan begini, artinya belum ada lah ya Bapak bisa gitu ya untuk mendeklarasikan gitu bagaimana bisa gitu ya untuk menyanyi, untuk artinya membagi berkat kepada orang lain gitu ya. Jadi bagus juga ya, jadi itu perkara yang indah ya. Tuhan sudah tolong ya. Sebab itu biar di masa tuanya juga masih semangat, masih mau Tuhan, masih mau melayani gitu. Itu luar biasa, Tuhan tolong ya. Satu perkara yang luar biasa Tuhan berikan sama Bapak Gunawan Chen ya. Nah sebab itu saya bersyukur ya, saya juga katanya banyak memuji Tuhan ya, banyak artinya dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan menolong semuanya. Saya juga bersyukur ya sama Tuhan. Saya juga sering nyanyi gitu ya. Gimana saya bisa nyanyi gitu. Lebih kalau di suka ada teman pesta gitu, saya suka nyanyi gitu, seneng juga. Lebih kalau orang lagi lagi tegang, lagi diem gitu, terus kita nyanyi gitu, seneng juga gitu ya. Udah nyanyi-nyanyi dunia, terus dibawa ke lagu gereja gitu, kayaknya syadu gitu, seneng gitu ya, orang pada tenang gitu ya, ya nyanyinya udah nggak ada lagi, paling indah rencanamu Tuhan. Gitu. Amin. Nyanyian itu kayaknya bagus gitu ya, jadi itu aja nyanyinya kayaknya enak juga gitu lagu itu. Saya bersyukur ya sama Tuhan. Waktu saya nyanyi itu sekali terus ada yang minta lagi, bahkan yang minta yang main organ lagi. Bu, sekali lagi Bu, saya sampai kaget gitu. Hah, minta sekali. Saya pikir udah sekali aja udah deg-degan gitu. Tapi minta sekali lagi, tapi yang main organnya pinter gitu, bisa ngikutin suara kita gitu. Jadi cocok gitu sama main organnya. Jadi saya senang, Ibu satu lagi Bu gitu. Jadi saya langsung aja spontan gitu, serahkanlah hidupmu padanya, lagu itu lagi yang kedua, pada seneng lagi. Terus teman saya sama yang pesta katanya, lu dikasih nggak? Dikasih apa lu? Dikasih honor, lu bercanda malu. Teman saya suka bercanda, lucu, katanya dikasih honor nggak? Ngaco, udah dikasih nyanyi aja udah bagus tuh. Apalagi mau dikasih honor buat apaan gitu. Nah saya bersyukur ya. Jadi Tuhan tuh baik ya. Memang kita sering bercanda gitu kayaknya awet muda ya. Jadi nggak tua-tua gitu. Ya, jadi saya bersyukur Tuhan. Kemarin saya ke Jakarta hampir 3 hari ya. Kayaknya macet, udah banjir gitu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan tuh baik ya, bisa taruh saya pulang ke kampung, ke Serang gitu. Ya kayaknya di Serang adem gitu ya. Jarang-jarang keluar gitu ya. Artinya di dalam gitu, paling besuk-besuk ya, sebentar gitu kan. Jadi enak, nggak macet, nggak terlalu macet. Memang ada juga macet di Serang, tapi nggak terlalu macet seperti di Jakarta. Waduh, udah rame benar. Di busway juga penuh lagi orang. Di mana aja penuh sekarang, di mobil-mobil angkot juga penuh. Nah, saya bersyukur saya membesuk teman saya yang punya toko emas di Serang ini, dan akhirnya saya kan dikasih bantal itu yang buat terapi. Dia mau, Ci, mau nggak bantal? Saya pikir bantal apa gitu kan, bungkusannya kan bagus gitu. TV gitu kan ya, dusnya gitu bagus. Saya bilang iya mau gitu, udah. Dikasih, mau pulang ditawarin lagi katanya, mau bantal apa mau selimut katanya. Waduh, bikin repot juga. Saya pikir udah bantal dulu, nanti selimutnya belakangan ya saya. Jadi dua-duanya mau, karena itu kan pakai itu kan seperti terapi magnet ya, ada magnetnya, jadi cukup mahal. Saya bersyukur. Saya dari dulu pengen beli, tapi ya gitulah uangnya kan nggak terlalu ini. Saya kan mesti bagi-bagi gitu kan, nggak mungkin gitu kan beli itu buat apa juga gitu
kan. Kita ya udah berharap Tuhan lah, sakit apa juga. Kalau nggak tangan Tuhan yang menyembuhkan, ya nggak mungkin lah sembuh. Saya bilang sama teman saya, nggak usah cari dokter mahal-mahal. Yang penting tangan Tuhan yang menyembuhkan. Saya bilang gitu. Buat apa tunggu dokter itu? Katanya dokter itu pakai kelas 1, katanya kelas 3 nggak boleh. Saya bilang ngapain? Saya bilang udah cari yang bisa dioperasi, udah itu aja. Dan kalau tangan Tuhan campur tangan kan sembuh daripada kita cari dokter yang pinter. Saya bilang bersyukur ya sama Tuhan, Tuhan baik. Mungkin nanti nyambung aja semuanya ya. Ya sedikit kesaksian, sedikit firman Tuhan. Yeah. Gunawan Chen juga kan banyak bersaksi ya, bersaksi melalui pujian, bersaksi mencari jiwa-jiwa gitu. Jadi banyak yang dimenangkan juga gitu ya, karena Bapak Gunawan Chen begitu dekatnya sama Tuhan dan juga begitu dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Jadi Tuhan menolong semuanya. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat, Pak Gunawan Chen. Terima kasih firman-Nya begitu indah di malam hari ini. Kita dibekali lagi untuk semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Siap. Terima kasih Bu Lydia. Ya, Tuhan berkati. Bentar ya, mau masuk ke itu menara doa. Amin. Silakan. Tuhan berkati Bu Lydia. God bless. Ya, selalu dalam Tuhan. Amin. Kita lanjut kepada Ibu Adeline. Silakan Bu Adeline. Ya, shalom. Terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Gunawan Chen. Perkataan yang mengandung kuasa gitu. Jadi ya pribadi kita sebenarnya ketika kita mengalami masalah, ya perkatakan Tuhanku lebih besar daripada masalahku gitu. Jadi saya percaya semua masalah, semua pergumulan pasti ada jalan keluar karena kita punya Tuhan yang baik. Itu aja. Terima kasih Pak Nikolas, terima kasih hambanya Pak Gunawan Chen. Ya, oke, terima kasih Ibu Adeline. Tadi Ibu Adeline tuh gelisah banget tuh Pak dari sebelum masuk. Kenapa itu? Haleluya. Roh Kudus menarik kakinya, langsung masuk. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya kita panggil Ibu Biona. Ibu Biona ini selalu ingin bernyanyi. Silakan. Mau nyanyi 1-2 lagu, Pak Gunawan Chen siap untuk mendengar. Haleluya. Bisa aja nih sih. Halo. Halo, shalom Pak. Halo. Halo. Ya, shalom. Ini nyonya apa nona? Yes. Ini apa? Ini Haleluya. Tapi suaranya kecil, Bu Biona. Halo. Soalnya lagi di luaran ini. Makanya lagi di luar. Iya, Pak. Ganggu nggak? Apa mau bisa bicara? Enggak apa-apa. Lagi di, maksudnya cuman kondisinya lagi di luar, jadi mungkin belum bisa. Oke, Tuhan berkati ya. Hati-hati di jalan. Haleluya. Berkati. Baik. Pak yang bagus. Kita lanjut kepada Bapak Johan Sampiako. Haleluya. Mantap. Luar biasa hambanya ini. Siap. Ya, terima kasih Pak Gunawan yang sudah melayani kita mulai firman Tuhan malam ini. Memang satu hal yang harus ada dalam kehidupan seorang hamba Tuhan adalah perkataan yang membangkitkan, ya, bukan perkataan-perkataan yang melemahkan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hal yang gampang, apalagi menjadi seorang gembala sidang. Karena gembala sidang itu ada tuntutan yang mungkin saya bisa mengatakan keluarga gembala adalah idaman jemaat. Ya, keluarga gembala adalah idaman jemaat. Jadi sedapat mungkin gembala itu harus memperkatakan yang benar-benar memotivasi, yang memberikan spirit, semangat kepada jemaat, dan gembala itu memang harus jadi berkat, ya, jadi berkat, karena memang jemaat itu selalu melihat kehidupan gembala. Nah, kalau mereka melihat kehidupan gembala baik, maka otomatis ke bawah itu akan baik, walaupun kita mungkin menemukan banyak juga jemaat yang bukan banyak ya, tapi ada jemaat yang terkadang belum puas dengan pelayanan kita.
Tapi paling tidak kita sudah bisa menjadi berkat. Oleh karena itu memang mimbar adalah harus kita pakai untuk memperkatakan sesuatu yang positif. Jadi seperti firman Tuhan tadi mengatakan, apa yang kita perkatakan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau jemaat, kalau kita menjadi gembala, saya mau katakan memang jadi gembala itu katakan tidak nikmat, ya kan? Nikmat dalam pelayanan. Banyak orang, maksudnya banyak yang dipanggil menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, tapi belum tentu tidak semua orang dipilih untuk menjadi gembala. Karena gembala itu memang satu pilihan yang dari Tuhan, dan saya berpikir mungkin kalau orang yang ditaruh oleh Tuhan menjadi gembala sidang, ada kemampuan tersendiri yang Tuhan taruh di dalam seseorang. Nah, bukan berarti yang tidak menjadi gembala sidang itu tidak punya kemampuan, tapi memang ya itulah pilihan Tuhan. Karena saya mau kasih tahu bahwa menjadi gembala itu bukan hal yang gampang, karena kita ini dinilai dari segala sisi kehidupan kita. Kita gemuk, dibilang kita pakai uang per bulan banyak, kurus, tidak punya doa, tidak punya kuasa doa, pakai baju baru, semua salah. Ya kan? Serba salah dalam kehidupan ini. Tapi, jadi makanya bagaimana kita ini hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Mungkin saudara yang bukan jadi hamba Tuhan, tapi paling tidak saudara kita ini sebagai hamba Tuhan, yang disebut hamba Tuhan, harus menjadi idaman bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Jadi memperkatakan satu perkataan firman itu harus selalu didengung-dengungkan kepada jemaat, supaya dengan perkataan, karena dengan perkataan kita yang penuh dengan kuasa yang tentunya datang dari Tuhan, itu akan memberkati jemaat dalam pelayanan kita. Jadi memang sejak saya masuk dalam pelayanan, saya selalu berusaha untuk memperkatakan sesuatu yang membangun jemaat. Sampai kepada anak-anak saya pun, saya tidak pernah memperkatakan kalimat-kalimat yang menyakiti hati mereka. Ya, saya selalu berkata kepada anak-anak saya, kedua anak saya, kalian orang baik, orang hebat, Tuhan berkati, dan saya selalu mengatakan kalian akan menjadi orang yang luar biasa di dalam hidup kalian. Pokoknya saya memperkatakan itu kepada jemaat pun yang Tuhan percayakan di GSC Atalitakum. Saya selalu mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu, kalian adalah orang yang luar biasa. Ya, kalian adalah orang yang istimewa dengan Tuhan. Kalian adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Walaupun kita melihat kenyataan kehidupan mereka, hidup mereka benar-benar, ya mungkin ada kalimat yang seringkali dipakai banyak orang, Senin Kamis ya. Tapi saya tidak mau memperkatakan itu dalam kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan di Talitakum. Nah, oleh karena itu ada berkat yang memang harus kita sampaikan kepada mereka, menjadi kita ini, kami khususnya saya menikmati itu benar-benar untuk menjadi gembala yang menjadi idaman jemaat itu, benar-benar harus betul ada satu kerja ekstra. Ya, kita tidak bisa menolak ketika jemaat panggil kita dalam situasi apapun. Ya, kalau kita ada di tempat, mau hujan, mau apa, ketika mereka butuhkan kita benar-benar harus bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Jadi saya menikmati, walaupun memang banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang saya hadapi di dalam kehidupan jemaat, karena harus saya bersama dengan istri, kami harus bukan hanya kerohanian mereka, tapi bagaimana kita memberikan jalan untuk kebutuhan ekonomi mereka. Dan itu nggak gampang, ya, apalagi situasi sekarang ini, ya, memang taruhannya adalah tenaga dan waktu. Tetapi firman Tuhan mengatakan
kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, apa saja yang kita minta Tuhan akan memberi. Jadi satu pesan, satu kesan yang saya tahu, yang saya terima bahwa mengenal Tuhan harus dengan baik dan berbuat baik dan jadi berkat. Ya, itu yang disebut orang baik. Jadi mengenal Tuhan dengan baik, berbuat baik dan menjadi berkat. Itu yang betul-betul ada dalam kehidupan kita orang Kristen. Jadi kita nggak usah tunggu saya punya uang banyak, ya, saya punya harta banyak baru saya mau beri. Nggak usah tunggu seperti itu. Itu kita akan ketinggalan. Justru Tuhan mengatakan, saya kira seperti seorang janda dibandingkan dengan orang-orang yang berduit. Tuhan hanya memberikan jempolan kepada si janda ini. Jadi memang marilah kita terus melayani, karena memang Bapak Ibu gembala, pendeta-pendeta, jujur ya, ke depan adalah bukan makin baik ya, bukan makin baik. Ya. Saya nggak tahu ini Pak Iskandar ya. Saya sempat mendekat beberapa hari yang lalu. 2023 pertengahan ada beberapa negara dari menteri-menteri keuangan dari beberapa negara mengatakan akan kesulitan masalah, akan mengalami kesulitan ekonomi di bangsa-bangsa yang saya tidak perlukan sebutkan namanya, termasuk Indonesia. Nah, siapakah yang akan menyelamatkan bangsa kita? Memang hari-hari ini kita sedang bergumul dengan bangsa kita, apalagi kita menghadapi pemilu yang akan datang. Kita sudah melihat di layar televisi, wah, itu memang kita perlu banyak berdoa. Nah, makanya kita perlu banyak berdoa. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi, perkataan kita berkuasa. Saudara bisa bayangkan, Indonesia kalau orang Kristen bersatu berdoa seluruh Indonesia, masa sih Indonesia tidak bisa diubahkan? Masa sih Tuhan tidak memberi pemimpin yang membuat orang Kristen sejahtera, seluruh penduduk negara Republik Indonesia sejahtera? Saya terlalu yakin ketika anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dari latar belakang interminasi gereja manapun, kalau kita satukan doa kita, pasti perkataan firman tadi, apa yang kita katakan pasti akan menjadi hidup, dan itu akan terjadi. Asalkan benar-benar kita punya hati untuk mengasihi bangsa dan negara kita. Jadi memang sekarang waktunya buat hamba-hamba Tuhan, ini Pak Komingguan, tepat satu waktu kita ada jumpa face to face, kita mungkin berdoa dan lain sebagainya, bukan berarti di sini, tapi bagaimana caranya nanti kita bisa sharing. Saya kira itu saja Pak. Makasih Pak, silakan. Baik Pak Johan, terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Memang kuasa perkataan itu luar biasa. Bahwa sekarang didengungkan bahwa dunia akan mengalami guncangan dalam ekonomi, kita percaya anak-anak Tuhan akan diselamatkan dengan cara Tuhan sendiri. Artinya apa? Kita yakin kuasa perkataan itu akan selalu melindungi dan menyingkapi kita, karena kita adalah orang-orang yang terlalu yakin bahwa Yesus adalah Allah yang siap menolong dengan segala hal. Maka terima kasih atas hari ini. Sharingnya luar biasa. Tuhan memberkati Pak Gultom, Tuhan memberkati Pak Johan sampai aku ya, dalam pelayanan keluarga diberkati dengan saya, dan jemaat diberkati. Karena memang tidak mudah menjadi seorang gembala yang selalu memberikan motivasi, kekuatan dalam setiap langkah. Maka ya betul, ketika baju baru jemaat mulai kedap-kedip mata ya kan. Ketika sebuah perubahan dalam hidup kita apapun itu, maka itu diperhatikan oleh jemaat. Tapi percayalah, maka pelayanan itu penting. Jemaat selalu melihat soko gurunya, ketika itu menjadi contoh yang baik, pasti mereka akan menjadi pelaku yang baik juga. Tuhan memberkati Pak Johan. Haleluya. Amin. Kita lanjut kepada Bapak Hairul Gultom yang seorang gembala juga. Thank you Pak Johan. God bless. Tetap semangat.
Pak Gultom, hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom. Yes, haleluya. Tuhan berkati. Amin. Ya baik. Iya, terangkat teman klub. Dingin, yang udah langsung ini orang sebentar. Ada ngomong. Jadi kuasa perkataan. Memang secara lahiriah ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu, itu kan perkataan. Sekarang ada berubah sedikit. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Karena dengan jari HP sekarang ya bisa dikacau juga kan. Jadi itu juga sudah digariskan di dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 bahwa lidah itu kan menyangkut dengan perkataan. Tanpa lidah nggak bisa orang bicara. Lidah itu adalah api. Lidah itu buas. Lidah itu racun. Lidah itu sangat kejam gitu. Ya memang satu kapal besar bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Tetapi lidah ini walaupun kecil sulit untuk menjinakkan. Siapa yang dapat menjinakkan lidah ini? Tidak ada yang lain kecuali yang punya lidah itu. Hanya yang punya lidah itu yang bisa menjinakkan lidah itu kalau bisa dijinakkan. Amin. Jadi tidak semua orang bisa menjinakkan lidah. Dengan perkataan itu orang itu dapat dinilai. Apakah dia orang baik, apa orang jahat, apa orang bisa teman, apa memusuh, atau bagaimana. Semua nampak dari perkataan, kemudian dari sikap. Jadi secara dunianya pun harus berhati-hati dengan perkataan. Apalagi di dalam Tuhan, lebih-lebih harus memelihara lidah itu, memelihara perkataannya, untuk tidak menyinggung orang lain, dan juga untuk lidah ini dipakai untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Amin. Dengan mengucapkan kita diberkati, memang kita diberkati. Dengan mengucapkan hal-hal yang lain, ya seperti itu, seperti apa diungkapkan. Makanya sebagai anak Tuhan, jangankan sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik kepada anak, kepada siapapun, karena hal itu bisa terjadi. Apalagi kalau seorang ibu mengutuk anak-anaknya, itu bisa terjadi. Karena memang dari bapak itu keluar kata-kata berkat. Abraham memberkati anaknya, Ishak memberkati anaknya, Yakub juga memberkati. Kalau kenapa tidak disertakan istrinya? Ya kan? Bukan berarti istrinya tidak memberikan kata-kata baik, tapi selalu bapak itu yang mengatakan berkat. Jadi ibu itu perlu dirawat adalah perkataan, jangan sampai menyakiti atau mengutuk. Banyak gitu. Ya orang-orang kami lah saya katakan, banyak kali ucapan-ucapan orang tua kepada anaknya mengutuk. Segeralah kau disambar pitu. Segeralah kau dihajutkan, segeralah kau macam-macam begitu. Dia pikir itu nggak punya kuasa. Jadi sebenarnya punya kuasa. Lebih-lebih kalau sudah seorang anak Tuhan, ini harus dijaga. Ya kita sepakat, kita lidah yang satu ini bisa dipergunakan untuk jahat, dipergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi memang apa yang dikatakan tadi itu ya kita katakan kita diberkati, ya diberkati Bang. Kalau kita katakan kita ikuti, ya ikuti sesuai dengan perkataan itu tentunya. Saya sangat itu. Jadi marilah kita semua menjaga dan memberitahu kepada yang lain supaya menjaga lidah masing-masing. Begitu aja. Karena memang nggak bisa ku jaga lidah orang. Nggak bisa ku perintah. Ya kan? Saya lah yang memerintah lidah saya. Usaha saya karena Tuhan. Jadi itu saya kira saya diberkati juga, supaya ingatkan supaya masing-masing kita
menjaga lidah dan perkataan kita. Karena dengan lidah ini dan perkataan kita, kita dinilai, kita dipuji, kita dicerca, dan macam-macam. Ini penentuannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ariel Gultom. Memang betul, lidah adalah perkataan yang bisa membuat orang marah, bisa juga membuat orang jatuh cinta, bisa membuat orang bahagia. Itu karena lidah. Hati-hati, ya kan? Dan mulutmu adalah harimaumu, adalah bahasa, peribahasa yang luar biasa. Karena banyak sekali ketika orang itu marah, dia lupa bahwa dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga apa? Kebun binatang bisa keluar, bahkan ketika dia lagi, padahal kata-kata sepele, ya kan? Ketika dia di dalam rumah tangga biasanya wajar ada perselisihan dan sebagainya. Tapi satu kata yang akan membuat tercerai-berai adalah cerai. Nah, itu hancur, gitu loh, ya kan? Maka jangan sekali mengeluarkan kata-kata yang memang membuat iblis itu mengikat kita. Maka kata-kata ini terkunci ketika anak-anak Tuhan selalu mengatakan, jangan sekali-sekali mengatakan hal itu. Karena apa? Tidak ada perpecahan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan karena kita mengikat bahasa-bahasa yang baik. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Memberkati. Salam buat keluarga, jemaat semakin diberkati. Baik, kita lanjut kepada Bapak Kimli. Pak Kimli. Halo. Pak Nikolas, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Kimli. Silakan. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Amin. Iya Pak, terima kasih hambanya memberkati firman Tuhan yang luar biasa. Setiap pagi mengatakan saya semangat, saya sembuh, saya sehat. Kita memang harus memperkatakan segala sesuatu yang baik dan benar dalam kehidupan kita ya. Saya pun kita kalau bisa ya memuji, menyembah Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita memperkatakan setiap sesuatu yang baik, kita menyenangkan hati Tuhan. Di situlah kita akan mendapatkan sesuatu yang dapat kita rasakan sepertinya nggak bisa, tapi ternyata bisa ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita dikasih kuasa Tuhan untuk memperkatakan apa yang baik dan benar, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu saja. Biar kiranya melalui setiap perkataan kita, dalam setiap pujian penyembahan kita, walaupun kita dalam keadaan apapun, kita tetap percaya perkataan kita punya kuasa yang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, mau urapi kita, melalui perkataan itu, kita bilang, Tuhan, kayaknya saya nggak bisa sembuh, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Kalau kita memang percaya, Tuhan pasti rawat kita, Tuhan tolong kita. Tuhan, kayaknya saya nggak bisa nih, saya bingung. Supaya Tuhan, kita bisa punya kuasa kalau kita memuji, menyembah Dia melalui perkataan kita. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Nikolas. Amin. Ya, thank you Pak Kimli. Tuhan berkati. Haleluya. Salam buat keluarga ya. Salam buat kokonya Ayo ya. Semoga tetap dalam semangat dan penyembuhan. Amin. Ya, amin. Baik. Kita lanjut kepada Bapak Brahmana Sembiring, Opung. Opung ini keluar masuk nih kayaknya. Halo, Opung. Sudah keluar Pak Nikolas. Haleluya. Bukan keluar masuk Opung. Tahu tuh. Keluar main-main. Luar biasa. Mungkin baik, kita lanjut. Hambanya Pak Derikson. Lanjut ya, Pak Derikson. Ya, terima kasih. Saya pertama mohon maaf pada Pak Gembala semuanya terlambat tadi. Ya, karena apa namanya? Ya, lebih baik terlambat daripada tidak datang, nggak apa-apa. Tuhan memaafkan. Gara-gara perkataan juga tadi, saya pikir. Tapi dicari Bu Adlin juga tadi, luar biasa, haleluya. Istri saya sama anak-anak pesta ke Medan, kira-kira 4 jam dari Siantar kan. Jadi saya terlalu percaya dengan saya. Saya bilang, ya udah sekalian libur, sekalian bawa anak-anak jalan-jalan. Nanti yang bangunin Bapak tidur siang siapa katanya. Saya percaya saya bisa bangun gitu. Rupanya malah ketiduran. Haleluya. Biasanya siapa yang bangunin gitu loh. Dan padahal tadi saya
mimpi saya juga ikut Zoom. Rupanya saya bangun, nggak ada Zoom-nya pikir saya. Ya tadi kuasa perkataan kita sedang belajar ya, seperti kata Pak Johan, semuanya kita harus memang belajar mengendalikan lidah kita ini, karena ya itulah yang paling berbahaya dan paling berkuasa, seperti kata Amanya tadi. Ya, terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Derikson. Yang penting Pak Derikson sudah bangun, keluarga dalam berkat Tuhan. Dari Medan udah kembali ya? Udah pulang? Belum, makanya gak ada yang bangunin. Oh, masih di perjalanan. Haleluya. Kirim salam buat ibu keluarga ya. Amin. Kita lanjut kepada Pak Anfal. Silakan Pak Anfal. Hambanya. Karena Pak Joni sedang membuat rangkuman, pada akhirnya rangkuman segera akan muncul. Silakan. Pak Anfal. Salam Pak Nikolas. Halo. Ya. Ya, salam berkati. Ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi temanya perkataan. Kuasa perkataan. Bukan perkataan punya kuasa. Kalau dari temanya perkataan punya kuasa. Ya. Ya, tentu saja yang dimaksud siapa? Perkataan siapa yang punya kuasa? Tidak ada lain yaitu Tuhan. Amin. Seperti yang disebut di dalam Kejadian 1, 2, dan 3. Jadi perkataan Allah yaitu perkataan yang penuh kuasa, yang punya kuasa atau penuh kuasa. Segala sesuatu diciptakan lewat firman-Nya, huruf besar ya. Jadi penekanannya itu. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, telah dibuktikan, telah dinyatakan. Kalau kita baca dalam 24 ayat Matius 24 ayat 35, saya akan membacakan. Matius 24 ayat 35. Mungkin sudah tahu semuanya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ini ucapan Yesus sendiri. Jadi bagaimana mungkin kalau Yesus bisa menyampaikan itu? Jadi kita dengan tegas, ya, lugas, dengan penuh kuasa mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, itu perkataan aku, Yesus, tidak akan berlalu. Jadi bukti bahwa dia adalah Allah yang seperti dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Jadi kita tidak ragu-ragu. Sebab tidak ada manusia yang berani mengatakan perkataanku yang seperti diucapkan Yesus. Tidak ada. Bahkan ketika dia sudah mati, maka perkataannya itu sudah berakhir. Tapi perkataan Yesus tetap. Ya. Langit dan bumi akan berlalu. Kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 11. Kalau tidak salah ya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia, tentunya Yesus yang dimaksud. Tidak ada oknum lain yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi betul-betul lenyap. Jadi seorang yang duduk di tahta putih yang besar dan dia
yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Jadi Yesus juga akan menciptakan langit baru, bumi baru. Jadi bukan bumi, langit yang di dalam kejadian itu direnovasi, tidak. Dia yang duduk di atas putih, dia adalah Yesus itu sendiri. Jadi ini kita bisa pelajari, dapat belajar dari apa yang disampaikan firman Tuhan. Malam hari ini kita harus mempelajari lebih dalam. Demikian juga Roh Kudus, ya, Roh Allah melayang-layang. Di luar sono banyak yang mempertanyakan, Allah kok melayang-layang seperti layangan. Jadi mereka suka Roh Allah, ya. Nah ya. Jadi ini pun harus di dalam Kejadian 1 yang disebut itu. Roh Allah melayang-layang. Di luar sono yang tidak mengerti dan tidak mengenal Kristus, mereka tentunya suka ya mengambil kesempatan ayat ini untuk dipakai sebagai senjata ya untuk menjatuhkan iman kita. Karena mereka tidak mengenal Roh Kudus. Jadi mereka dengan seenak udelnya ya menanyakan itu dengan nada nyinyir ya karena mereka tidak tahu. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka berbuat. Ya, jadi itu cocok sekali dengan ucapan Yesus. Ya. Di bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi lalu ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi cukup dengan perkataan, ya, maka terang itu jadi. Ini sudah jelas. Ya. Manusia belum ada. Ya. Jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan belum ada. Jadi bicara dengan roh, ya kita tidak bisa langsung berbicara tentang mengenai terang khususnya, mengenai manusia larinya ke Roh Kudus, ya kita belum sampai ke situ, ya. Karena memang Roh Kudus sudah ada sejak dalam perjanjian lama sudah ada. Ya. Tapi ini bicara tentang perkataan. Jadi yang saya maksud di sini kita harus apa yang sesuai dengan tema yang kita bicarakan. Kalau tentang perkataan, ya kita harus berbicara tidak menyimpang ke lainnya supaya tidak menimbulkan tafsir yang liar. Jadi jelas perkataan Yesus karena kita hidup di zaman sekarang ini. 2000 di akhir zaman 2022. Jadi yang kita kenal hanya Yesus. Allah yang belum menyatakan diri namanya. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Kemudian tentang perkataan kita juga lihat di dalam Matius 4 ayat 32. Lukas 4 ayat 32. 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya itu tentunya mengarah kepada Yesus. Penuh kuasa. Dan kalau kita cari linknya itu, kita bisa lihat di Matius 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Di Matius 7 ayat 28 dan 9. Kita lihat dalam Markus 1 ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti. Jadi hampir sama saja. Ya. Jadi Matius, Markus, Lukas ya, membahas tentang perkataan yang penuh kuasa, yang adalah penekanannya hanya kepada Yesus. Di dalam Kolose 3 ayat 16, mungkin saya sedikit. Kolose, ya. Kolose 3 ayat 16. Saya akan bacanya. Ini nasihat dari Paulus, tentu lewat ilham Allah, yaitu ilham dari Yesus Kristus sendiri. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini suatu pengajaran. Demikian juga di dalam Lukas 10 ayat 39. Di mana Maria duduk dekat kaki Yesus mendengar perkataannya. Ya, gitu. Jadi beda dengan Marta. Marta sibuk dengan melayani, tidak jelas yang dilayani apa. Ya. Tapi Maria duduk dekat di kaki Yesus, mendengar ya, gitu, perkataannya. Ya, jadi kami ini walaupun mereka bersaudara, tetapi mereka mempunyai perbedaan cara pandang ya, tentang Maria dan Marta. Tentu saja ya, Yesus lebih berkenan kepada Maria, hingga Marta disebut-sebut, engkau menyibukkan dirimu untuk hal-hal yang tidak perlu. Yesus mengatakan demikian. Ya. Jadi kita harus mendengar perkataan, ya itu yang lebih baik. Ya. Demikian juga kepada dalam 18 ayat 23. Jadi Lukas, kembali ke Lukas lagi, Lukas 18 ayat 23. Ini tentang, kalau tidak salah, tentang orang kaya, ya, orang kaya dan ya, kata orang itu, semuanya ini telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Jadi orang kaya ini mendengar ucapan Yesus, jualah gitu. Segala apa yang kamu miliki, berikanlah kepada itu. Jadi jualah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan. Ya. Jadi saya sangat mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, ya. Jadi perkataan yang punya kuasa. Ya, memang ada perkataan yang kotor, ya. Itu perkataan yang sia-sia, ya. Tentunya itu di luar ya, ajaran Yesus. Tentunya kita tidak hidup di dalamnya. Ya, kita sudah disiapkan untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 17. Ya, gitu. Jadi perbuatan, perkataan, benar dan kudus. Itu semua dipersiapkan. Termasuk di dalam Efesus 2 ayat 10. Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya masih ada banyak juga pertanyaan pada hambanya. Tapi hambanya sudah live lah ya.
Ya, hambanya lagi berdoa. Berdoa buat kita, bukan live, ya kan? Pas ada kegiatan di luar, tapi luar biasa. Ya, memang betul itu Pak Anfal. Karena banyak hal yang terkadang tidak terduga. Emosional membuat kata-kata kita berubah dari baik menjadi jahat. Satu ya. Dan kesombongan itu juga membuat kata-kata kita berubah dari yang lembut menjadi keras. Hati-hati sekali, ya kan? Karena nilai kesombongan nilai yang akan menjatuhkan kita dan derajat kita akan turun di mata Tuhan, tetapi naik di mata kuasa kegelapan di iblis. Ketika kita menjadi ikut iblis, ya kan? Maka kita bukan dikucilkan oleh Tuhan. Tuhan berharap kita bertobat. Tapi iblis bertepuk tangan. Karena apa? Iya, kita sudah mengambil bagian daripada kuasa kegelapan itu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu melawan perintah Tuhan. Berkata kotor. Menyimpan amarah. Iri, dengki, benci. Itu yang membuat terkadang anak-anak Tuhan terjatuh. Maka di dalam firman ini, ya kan, kuasa perkataan itu memberikan arti sendiri supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya kan? Dan kalau kita di atas mobil, coba kita mengerti untuk orang yang sedang ada di luar. Ya kan, kalau dalam keadaan hujan, kita juga berdoa untuk mereka yang kena kehujanan, yaitu motor. Motor itu kalau hujan, itu pasti dia menghindari hujan dan ngebut. Dia motong kiri, motong kanan. Nah, kita juga harus mengerti mereka. Kenapa? Mereka menghindari basah. Sedangkan kita tidak basah dan di dalam ruangan AC lagi ya. Luar biasa. Nah, hikmat ini penting, ya kan? Bahkan kita berdoa untuk mereka. Saya selalu, kalau ketika saya lewat ada mobil yang mogok, saya selalu berdoa, Tuhan berkati mobil ini, segera supaya mobil ini ditolong oleh siapapun dalam nama Yesus. Kalau andai kata saya bisa mengerti mesin, mungkin saya sudah menolong mereka, gitu loh ya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kita tidak menghujat, bahkan biarin aja rasain. Ada yang seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Anfal. Salam buat keluarga. Amin. Cucu gimana? Udah keluar rumah sakit, Pak Anfal? Oh, sudah. Kemarin sudah. Sudah. Kapan kemarin itu? Saya berbahagia sekali ya. Dalam keadaan baik semua ya? Ya kalau ya ini kakek ya, grandpa kalau mendengar cucunya. Grandpa, ya pasti. Cucunya. Grandma-nya berdoa, ya. FM berdoa, maka rumah sakit itu sebagai alat saja, ya kan? Ketika masuk langsung keluar, luar biasa, ya kan? Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa, ya kan? Maka hari-hari ini luar biasa. Karena ketika opanya ambil bagian dalam setiap melihat cucu tercinta ini, maka Tuhan memperlihatkan itu semua. Kenapa banyak opa-opa yang lain, dia tidak bisa menikmati cucunya siapa, di mana, karena apa? Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup keluarganya. Ya. Seperti opa dan oma di panti jompo, mereka jarang dilihat, jarang juga didatangi oleh cucu dan anak. Dia rindu, sangat rindu sekali. Tetapi apa boleh buat? Karena apa? Dia di tempat yang lain. Ya, kalau di sini kita melihat cucu dengan bebas, dengan nikmat, dengan kita menggendong, itu luar biasa. Karena ketika kita rindu aja, rindu untuk menggendong itu sudah suatu doa dari seorang kakek. Grandpa dan oma ya, apalagi menggendong dengan kuasa doa, luar biasa. Terima kasih. Salam buat keluarga, anak cucu diberkati. Baik, kita lanjut kepada rangkuman Pak Joni. Haleluya Pak Joni. Pak Hendra mungkin ada dua patah kata mau bicara, Pak Hendra Winata. Itu Opung sudah datang. Bu Biona udah ada itu Bu Biona. Yes, Opung dulu deh. Yes, Opung. Kalau Pak Hendra mau bicara dua patah kata boleh. Halo. Enggak. Pak Hendra dulu apa siapa ini? Oke, kita lanjut pada Opung ya. Ya, Opung lanjut. Pak Hendra belum. Haleluya. Pak Hendra belum buka. Pak Hendra berdoa dulu katanya, ya kan? Oke Pak, terima kasih Bapak. Lanjut. Ya, kuasa doa. Ini tadi masih ada Pak ini tadi Pak siapa tadi? Pak Gunawan Chen sudah close karena dia ada doa di luar lagi. Tidak masalah. Oh. Yang penting beliau sudah sampaikan kebenaran firman. Lanjut, Obung.
Terima kasih Bapak Epata. Haleluya. Haleluya. Epata. Efata. Haleluya. Baik. Ya, maka terbukalah pendengaran orang itu kan begitu, Pak. Jadi kuasa perkataan itu ya. Amin. Efata, ya betul. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Jadi kuasa perkataan itu ya Tuhan sudah berikan otoritas pada kita. Makanya kita memang harus berhati-hati menyampaikan kata-kata ucapan kita supaya semua kata-kata yang kita keluarkan itu ya direstui lah, diridoi kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kita harus banyak bahasa hal. Jerman itu, Pung. Oh, bahasa Jerman, Pak. Iya, saya memang sudah bahasa Jerman. Malu aja Pak. Bahasa Jerman. Faktor U, Pak. Faktor U. Jadi masih ini, Pak. Jadi ya itulah. Jadi banyak hal yang memang itu tadi. Jadi bagaimana Tuhan Tuhan Yesus meredakan angin ribut ya dengan perkataan juga. Jadi semuanya perkataan. Jadi inilah kita bagaimana supaya kita dapat ikut masuk dalam peristiwa-peristiwa tersebut supaya kita selalu minta supaya ada urapan itu. Jadi kalau ada urapan itu perkataan kita itu senantiasa diurapi, diberkati. Jadi apa yang kita sampaikan atau doa atau apapun namanya supaya ya Tuhan nyatakan kuasanya. Jadi penyertaan Tuhan itu dalam mulut kita ini dan diurapi mulut kita, maka mulut kita itu akan berkuasa. Kata-kata yang kita sampaikan berikan itu akan nyata ya. Jadi seperti itu tadi, orang bisu, orang tuli, Epata, terbukalah pendengarannya. Seperti itu kan begitu. Amin. Pak. Jadi itulah kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita ya kuasa ya. Jadi dia sudah memberikan kepada kita, ya mari kita gunakan ya supaya kita dapat menjadi berkat dimanapun berada. Itu aja Pak Nikolas. Terima kasih. Ini waktunya sudah lewat. Pak Joni belum masuk. Terima kasih. Opung, Tuhan berkati. Salam berkeluarga, anak cucu diberkati, istri anak cucu diberkati. Haleluya. Ya, baik, kita kembalikan kepada Pak Joni yang akan membuat rangkuman daripada keseluruhan ini. Silakan Pak Joni. Bu Biona ada tuh Pak. Tadi Ibu Biona ya, kan Ibu Biona gimana itu? Ibu Biona silakan ini Ibu Biona misis atau miss? Halo. Udah 2 kali nanya nih Pak. Pak Nikolas nanya terus. Justru itu gambarnya berubah terus itu, waduh. Tanya-tanya terus Pak Nikolas. Silakan Bu Biona. Iya, perkataan yang ini suaranya udah bagus. Lanjut. Ya pertama-tama saya misi siapa? Ya kuasa perkataan ya pokoknya kita harus selalu perkatakan yang baik karena jadi selain kuasa perkataan tuh maksudnya gini, selain perkataan itu milik kuasa, karena itu kita harus perkatakan berkat bukannya kutuk. Nah terutama kalau dalam kehidupan itu kita itu kan harus selalu nice ya satu dengan yang lain. Nah itu memilih kuasa. Kalau kita sembarangan ngomong ya, kita mungkin tadinya bercanda, tapi kalau bercandanya juga berlebihan itu akan meninggalkan bekas, apalagi yang beneran ya. Makanya kan dibilang kan harus harus selalu kontrol ya, selalu kontrol perkataan, kontrol hati kita. Jadi sebelum kita mengucapkan itu kan maka dipikirkan dulu ya kan, memang kita kan kalau ngomong dipikirkan dulu. Nah di firman itu juga dibilang kan ketika kita mau berkata-kata itu kita udah di waktu yang tepat enggak, di situasi yang tepat enggak gitu ya. Kadang-kadang kita kan juga jadi anak yang suka ikut-ikutan ya, udah tahu nih temen lagi ada masalah ya kan, malah kita kayak menyalahkan, menghakimi gitu ya. Memang itu nggak akan diterima, nggak akan bisa keterima sama teman kita. Jadi makanya kita jadi udah kita jadi anak yang nice aja, terang dan garam gitu. Karena memang itu bisa, kalau kita sembarang mengatakan kan memang kalau perkataan yang jahat itu ya, yang keras, yang kasar itu bisa membekas ya. Kalau yang kayak kita misalnya udah dalam Tuhan begitu, si A, si B nyakitin kita ya udahlah kita doakan, kita maafkan. Tapi kalau yang belum hidup dalam Tuhan itu akan susah. Akhirnya membekas, akhirnya terjadi permusuhan ya kan, seperti itu.
Nah, makanya tapi ya memang ya itulah, karena di sini kita ini sebenarnya perkumpulan family ministry ini kan sebenarnya yang memang sudah tahu firman Tuhan ya. Memang alangkah indahnya seandainya ada yang mungkin memang bukannya berharap yang belum dalam Tuhan ya, tapi memang orang-orang yang belum bertobat harusnya juga kalau bisa gimana ya cara bisa masuk di sini supaya mereka itu bisa berubah lah ya gitu, berubah, bahkan mereka itu semakin tahu pilihannya itu kemana sih, aku harus milih nih jalan yang mana sih, oh ternyata jalan yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau untuk perkataan pokoknya kita harus be a nice person ya dimanapun kita berada. Itu aja sih Pak, God bless you. Siap, dan berkati Bu Biona, katanya mau nyanyi Bu Biona satu lagu. Udah nggak cukup Pak waktunya, besok aja nyanyinya. Oh ya, oke. Simpen ya buat besok buat Pak Joni ya. Haleluya. Oke, Pak. Ya, jangan Pak. lagu dunia, lagu gereja ya. Oh, harus. Lagu dunia. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Biona. Memang betul kalau saya katakan di Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya akan berakal budi. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati Bu Biona, salam buat keluarga. Haleluya. Damai sejahtera membuat kita hari ini, besok selalu penuh sukacita, karena hari ini adalah malam panjang ya. Tuhan memberkati. Baik. Kepada Pak Joni, lanjut Pak Joni. Halo. Rangkuman Pak Joni. Pak Joni. Halo. Halo Pak Joni. Bukain pintu. Bukan pintu, saya lagi masuk. Saya lagi di tempat. Tadi kasih makan. Pak Direktur belum. Pak Direktur belum. Bogoknya itu Pak Joni lagi kasih makan bogok ya. Iya, luar biasa itu. Pak Direktur belum tadi, kan Pak Sijabat belum. Saya udah Pak Opung tadi. Pas Opung keluar. Hati loh Pak Joni. Sudah Opung. Haleluya, woi. Luar biasa. Tadi terpental tadi keluar ya. Iya, tadi terpental. Memang hujan-hujan ini orang yang paling ditakuti di Jakarta cuman Bogor aja. Pak Joni. Iya, ini Pak Joni nggak udah kirim Pak Joni. Sudah dikirim tadi belum banyak ya, besok pagi mungkin udah nyampe kali besok pagi. Apa sudah nyampe, Opung? Aduh, sudah. Jakarta Selatan sudah sepinggang itu katanya. Ampun, iya kan? Kata si Anis itu adalah rahmat Tuhan katanya. dia bukan ngatasi masalah, tetapi bersyukur kepada Tuhan katanya banjir. Aduh, luar biasa. Silakan, ya, Pak Joni. Ya. Pak Joni. Ya, shalom. Halo. Ya, Pak Nikolas. Oke. Luar biasa. Ya, sorry, lanjut rangkuman, Pak Joni. Tadi mereka udah nunggu semua tuh. Saya bukain pintu tadi, nyonya baru pulang. Iya, nggak apa-apa, Pak Joni. Tenang, semua dalam Tuhan. Oke, dikasih waktu berapa menit nih? Udah lewat kita. Udah lewat 10 menit. Ya, terakhir. Malam panjang, Pak. Malam panjang. Malam minggu. Malam panjang. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita mendapat firman Tuhan mengenai perkataan yang punya kuasa. Ya. Tentunya perkataan di sini adalah kalau diambil dari, saya rangkum dari kitab Kejadian tadi, ya tentunya itu perkataan dari Allah yang diambil dari Kejadian 1 ya, di mana Tuhan menciptakan bumi, menciptakan gelap, terang, dan segala isinya, itu semuanya ada di kitab Kejadian 1 ya. Tapi yang terakhir, Allah berkata, jadilah terang, lalu ada terang.
Nah, itu tadi Pak Gunawan mulai dengan ayat itu ya. Kemudian dikatakan juga Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam diri kita pada waktu kita menerima sakramen baptis. Karena kita dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi sebetulnya kuasa Allah sudah tinggal di dalam diri kita pada waktu kita dibaptis. Kalau di Gereja Katolik ada lagi baptisan roh ya, yang disebut apa itu Pak Nikolas? Baptisan roh itu saya lupa ya. Tapi biasanya krisma, itu berbarengan ya. Krisma, betul krisma. Tapi itu biasanya berbarengan dengan baptisan air atau percik. Nah, kalau di Singapura, Pak Joni, saya potong di Singapura itu sudah baptis Islam. Oh, di Singapura Islam. Ya, dan kebanyakan juga sekarang keluarga-keluarga Katolik ini kalau ke Yerusalem mereka dibaptis ulang di Sungai Yordan oleh para pastor. Ya, tidak masalah juga sih. Memang penting kalau pembaptisan di Islam itu bahwa dosa-dosa kita yang memang sudah melekat itu dibuang semua dan kita menjadi hidup yang baru. Luar biasa ini. Haleluya. Silakan, Pak Joni. Haleluya. Ya, jadi tadi juga digambarkan bahwa kalau masih ada kuasa gelap di dalam diri kita, walaupun kita sudah dibaptis, maka kuasa itu mungkin tidak bisa bekerja dengan baik ya, Roh Kudus. Jadi harus ada pertobatan dan ya memang tidak perlu dibaptis ulang, tapi dengan pertobatan maka Roh Kudus juga akan datang lagi ya, asal jangan diulangin lagi dosanya. Nah, waktu kita sakit tadi Pak Gunawan juga bilang kita harus perkatakan gitu ya. Jangan cuma berdoa dalam hati. Hari ini Joni sehat, hari ini Joni sembuh dalam nama Yesus. Nah itu, saya juga pernah dapat perkataan ini pemberitahuan ini dari pendeta saya waktu masih di GBI Bethlehem waktu itu. Jadi Pak Joni kalau sakit bilang Pak Joni sembuh, Pak Joni sehat. Saya ingat terus itu sampai saat ini. Ya. Jadi kegelapan akan menjadi terang kalau kita buka mulut kita. Jadi harus dikatakan kata Pak Gunawan tadi ya. Dan kegelapan akan menjadi terang kalau kita buka mulut kita. Tadi diambil juga dari Markus. Markus saya nggak tahu tadi Markus berapa tadi. Nggak dengar. Yang saya dengar itu Amsal 6 ayat 2 ya dikatakan. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Ya, jadi kita harus perkatakan dengan mulut kita. Nah, sedikit mungkin bisa saya tambahkan bahwa yang kita bahas malam ini adalah mengenai kuasa perkataan, betul ya? Ya. Di dalam jadi siapa saja yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, ya, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Nah, itu yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 10. Kemudian ayat ini membicarakan tentang kuasa lidah. Untuk menikmati hari yang baik, menikmati hidup kita harus menjaga perkataan kita. Firman Tuhan memberikan kita satu hal yang kelihatannya sepele, tapi membawa dampak yang besar, yaitu mulut kita. Kenapa Alkitab menaruh perhatian terhadap perkataan kita? Karena
Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan itu adalah benih. Apa yang sering diperkatakan di masa lalu itu akan dinikmati. Perkataan buruk akan menghasilkan keburukan, sebaliknya perkataan baik akan menghasilkan kebaikan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati dengan perkataanmu. Lidah itu bisa membangun, lidah juga bisa membinasakan. Apa yang dikeluarkan itulah yang kita tuai, yang kita isi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 26. Jadi perkataan kita yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Matius 12 ayat 36 dan 37. Jadi kita harus belajar untuk melatih lidah kita menjadi murid Kristus. Lidah seorang murid selalu memberikan semangat baru, bukan memberikan kehancuran. Kita harus mempunyai lidah seorang murid supaya dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dikatakan di Yesaya 50 ayat 4. Dan kita juga harus berani memperkatakan firman kita dan mempercayainya karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil. Lukas 1:37. Ya, kita harus mempunyai roh iman sehingga kita dapat memperkatakan yang baik. 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi perkataan apa yang aku percaya, mempercayai apa yang diperkatakan, isi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Ya, amin. Demikian yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita semua. Walaupun Pak Gunawan sudah tidak bersama kita, tapi firman yang ditaburkan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Sia-sia. Terima kasih. Baik. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Joni rangkumannya. Ya, memang ini menyatakan satu anugerah besar ketika sampai hari ini kita bisa bertahan dalam keluarga menjadi pasangan yang suami istri yang sejati. Karena apa? Di situ ada cinta, ada kasih di dalam satu kesatuan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang terpecah belah karena perkataan. Saya tambahkan sedikit aja, Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh karena lidah, ya, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Artinya, kalau kita berhati-hati dengan lidah ini, maka lidah ini akan membuat kita menjadi sesuatu yang luar biasa, hanya untuk memuji, memuliakan, dan Tuhan tentunya, dan menghormati satu sama lain. Tapi kalau lidah kita tidak dijaga, itu yang akan membuat kita hancur, ya kan? Kita berbohong, kita menipu, dalam usaha bisnis kita mulai membuat orang lain menderita, ya kan? Sehingga itu yang terjadi. Baik. Selamat malam minggu kepada FM semua, dan sekali lagi kepada hambanya Bapak Gunawan Chen, terima kasih, meskipun beliau sudah tidak hadir, kita percaya bahwa kita pun berdoa buat beliau, bahwa di dalam pelayanan keluarganya, ia tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya kembalikan kepada hambanya, Tuhan memberkati Pak Gembala. Amin. Halo. Halo. Ya, terima kasih Pak Nikolas yang sudah luar biasa. Tuhan Yesus berkati, ya. Terima kasih buat teman-teman yang setia hadir. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua, ya. Kita akan tutup dalam doa. Boleh ada yang mau request doa? Kita sama-sama berdoa. Biona, ada mau doa bersama? Doain kesehatan aja Pak buat Mami.
sama mama mertua, itu aja. Oke. Oh. Sama suami juga ya didoakannya. Iya, amin, amin Pak Koming. Amin. Pak Joni, gimana, udah sehat? Ya, hari ini obat yang dikasih sama dokter udah habis. Dan saya belum terpikir lagi untuk kembali ke dokter lagi, tapi saya percaya dengan keadaan doa sudah membaik dalam nama Yesus. Ya, sudah lebih membaik sih. Amin. Tapi saya tetap berharap jamaan Tuhan, setiap hari saya berdoa supaya Tuhan menjamah kaki saya ini Ya, supaya bisa normal sayur, kembali. banyak sayuran. Makasih Ya. semuanya Puji untuk Tuhan. doa-doanya. Ya, Pak Derison, ada mau request doa? Tadi kenapa itu ketiduran? Iya, tadi ditinggalkan keluarga sendirian di rumah tiduran, Pak. Maaf, Pak. Haleluya. Itu baru tinggal berapa jam ya? Luar biasa. Haleluya. Apalagi 1 hari. Iya, kalau saya ngomong berbaring. Manja ya Pak Derikson. Kalau berbaring, petasan di samping pun nggak dengar, Bu Biona. Wah, gawat itu. Ini lagi jaga pintu boleh ceritanya. juga gitu. Kalau saya pasang alarm nggak nyaran, Pak. Ya. Jaga gawang itu, jaga gawang. Jaga gawang. Ya. Ya, kita berdoa ya. Ya. Amin. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan melalui perkataan kami yang penuh kuasa yang Kau sudah berikan Tuhan. Kiranya kami terus mau pakai mulut kami untuk memperkatakan yang positif sehingga kami boleh merasakan berkat-Mu Tuhan. Apa yang kami katakan itu perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang bisa saling berdoa, juga minta kepada Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Gunawan Chen yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Berkati terus kesehatannya, berkati terus pelayanannya, berkati juga anak mantu cucunya, berkati terus Tuhan, biar damai sejahtera sukacita-Mu Kau limpahkan buat Bapak Gunawan Chen yang kami kasih Tuhan. Berkati juga Pendeta Derikson Sijabat yang ada di Siantar Medan, juga Kau berkati pelayanannya, berkati juga istrinya, kedua anaknya, juga jemaat Parang Rumulung, orang-orang marginal itu semua berharga di mata-Mu Tuhan. Kau berkati terus pelayanannya, persatukan jemaatnya dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di gerejanya sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami percaya itu Tuhan. Gerejanya juga apapun yang dilakukan, direnovasi, kiranya terus Kau berkati, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Anpal, terima kasih untuk cucunya yang sudah sehat, Indira Tuhan. Berkati terus kesehatannya ya Tuhan. Makasih Tuhan. Sehingga cucunya boleh terus bertumbuh Tuhan. Dan juga anaknya, mantunya, juga istri dari Bapak Anpal, Kau berkati Tuhan. Kami percaya ada waktu-Mu Tuhan. Jika satu orang bertobat, seluruh keluarga akan diselamatkan oleh Kau Tuhan. Berkati Pak Anpal di dalam kerjaannya, berkati terus apapun yang dilakukan tangannya Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pendeta Indra Winata, berkati kesehatannya, berkati pulihkan dari struknya. Amin. Sehingga dia boleh berjalan normal kembali, dapat menyetir mobilnya kembali, dapat berbicara pasti. Kami percaya itu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, dan Kau pasti menyembuhkannya. Sehingga Bapak Indra Winata dapat melayani Kau kembali Tuhan. Berkati isinya anak mantu cucunya, anaknya Johannes Johanna, juga menambahkan buat cinta kasih mereka Kau berikan Tuhan. Sehingga juga kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bernilai Kau curahkan dari surga sehingga Yohanes Yohana akan memiliki seorang anak sebagai taman cucu buat pendeta yang datang. Berkati juga Bu Biona, berkati juga maminya, mama mertuanya, juga suaminya. Terus Tuhan,
Kau berkati. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Sebagai guru pengajar Tuhan, Kau pakai Bu Biona Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, murid-muridnya yang diajarkannya ya Tuhan. Kepintaran terus dapat tercurah dari Engkau Tuhan. Sehingga Bu Biona dapat menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga pelayanannya. Berkati terus kesehatannya Bu Biona, Mami, Mama mertua, suami dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati Bapak Nikolas Liang, berkati Ibu Pin, istrinya, ketiga anaknya, Pak Nikolas juga Kau berkati. Apapun yang dilakukan tangan Pak Nikolas, Kau buat selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah kosnya Jalan Hikmat 1 nomor 9 di Lambang juga Kau berkati dengan berkat terus mengalir. Tokonya Damai Permai, Parung Panjang juga anaknya Jensen sebagai pengelola. Terus Kau kirim pelanggan-pelanggan yang baru sehingga boleh terus Kau alirkan Tuhan berkat-Mu. Tidak pernah putus Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk tangannya yang akan dijual. Kami percaya Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Developer yang serius. Yes. Sehingga boleh menjadi berkat-Mu yang terbesar Tuhan yang akan kucurahkan buat Bapak Nikolas. Kami percaya Tuhan. Kami sepakat berdoa. Dan kami percaya doa yang benar itu besar kuasanya. Kau ikat dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga boleh terjadi mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ipar, sepupunya, keponakannya, juga adik-adik Pak Nikolas yang dalam perlindungan-Mu yang sempurna, kerukunan, kedamaian, di dalam cinta kasih keluarga Tuhan Kau berkati. Sehingga rukun damai dari keluarga sekian glory di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Opung Brahmana sendiri. Berkati kesehatannya, istri, anak mantu cucunya. Yang berlayar juga Kau berkati. Yes. Berkati terus Tuhan kesehatan buat Opung Brahmana sendiri bersama istri, anak mantu cucunya. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati Alexander Pandial Manado, atau Johannes yang di NTT. Tadi Pak Ibu Ipon juga Kau berkati, anaknya Yapet juga Kau sembuhkan dari sakit ginjalnya. Sehingga tidak cuci darah lagi. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi. Dan akan Kau berikan mujizat-Mu Tuhan. Berkati Ibu Adeline Tuhan. Berkati suaminya yang di Kota Palu, berkati juga ketiga anaknya. Kasih Tuhan Kau berkati. Ibu Grace, anak mantu cucunya juga Kau berkati. Ibu Lia Jabez juga Kau berkati. Syutingnya Tuhan, terus tambah-tambahkan berkat-Mu juga anaknya Excel yang ada di Kamboja juga Kau berkati Tuhan. Dengan job-job yang baru Tuhan. Berkati juga Ibu Depari yang ada di Tapanuli Utara, berkati juga ya Tuhan. Setiap kami, Pak Kimli juga Kau berkati, Pak Johannes Sumarmo juga Kau berkati. Kami percaya Tuhan, persatukan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada pecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di PPM Indonesia. Karena kami percaya PPM Indonesia akan menjadi berkat buat banyak orang melalui YouTube yang kami sudah buat, dibantu dengan Bapak Pendeta Niko. Televisi Sijabat juga Kau berkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami mau jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan besok ibadah Family Mission akan melayani Bapak Joni Iskandar, urapannya ganda turunannya. Sehingga apa yang disampaikannya semua daripada-Mu. Berkati juga istri, anak mantu cucunya. Pak Joni Iskandar Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Komingguan, Pak Gembala. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, Ibu Fiona.